Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suli Saputro dari kelas Teknik Mesin 1B dengan nomor induk mahasiswa 200203053. Saya akan mempresentasikan tugas TPPL tentang macam-macam sambungan. A. Pengertian sambungan. Mesin atau konstruksi terdiri dari beberapa bagian, yang mana bagian yang satu dengan yang lain akan dihubungkan. Salah satu cara untuk menghubungkan suku bagian tersebut adalah dengan cara memberikan sambungan. Sambungan adalah hasil dari penyatuan beberapa bagian atau konstruksi dengan menggunakan suatu cara tertentu. B. Macam-macam sambungan. Macam-macam sambungan adalah sebagai berikut. Pertama, sambungan tetap atau permanent join merupakan sambungan yang bersifat tetap sehingga tidak dapat dilepas selamanya kecuali dengan merusaknya terlebih dahulu. Contoh, sambungan keling dan sambungan las. Sambungan tidak tetap yaitu sambungan yang dapat kita lepas dan dapat kita bongkar tanpa merusak sesuatu. Contoh, sambungan baut, sambungan pasak, dan sambungan pena. C. Macam-macam sambungan tetap. Yang pertama, sambungan keling. Sambungan keling adalah sambungan yang digunakan untuk menyambung plat dan batang profil. Untuk membuat sambungan ini digunakan paku keling yang dibuat di pabrik khusus dengan kepala terpasang yang dilantak. Bentuk kepala paku keling. Paku keling kepala bulat paling banyak dipakai karena jenis paku keling ini paling mudah dipakai. Bahan yang digunakan untuk membuat paku keling antara lain baja kenyal, baja paduan, tembaga, loyang, dan aluminium. Fungsi sambungan keling. Yang pertama, sebagai sambungan kekuatan dalam konstruksi baja dan konstruksi logam ringan. Contoh, konstruksi bertingkat, konstruksi jembatan, dan konstruksi pesawat angkat. Yang kedua, sebagai sambungan kekuatan kedap. Contoh, konstruksi ketel dan pipa tekanan tinggi. Tapi, untuk saat ini, dalam pembuatan ketel biasanya menggunakan sambungan las. Yang ketiga, sebagai sambungan kedap yang tidak memiliki tekanan. Contoh, tangki, cerobong asap, pipa penurun. Yang keempat, sebagai sambungan paku untuk kulit plat. Contoh, konstruksi kendaraan dan konstruksi pesawat terbang. Penerapan sambungan keling. Macam-macam penerapan sambungan keling yaitu: yang pertama, sambungan kuat. Contoh, sambungan keling kerangka bangunan, jembatan, dan blok mesin. Yang kedua, sambungan kuat dan rapat. Contoh, sambungan keling ketel uap, tangki-tangki, dan dinding kapal. Yang ketiga, sambungan rapat. Contoh, sambungan tangki-tangki zat cair dan bejana tekanan rendah. Yang kedua, sambungan las. Melas adalah menyambung dua bagian logam dengan cara memanaskan sampai suhu lebur dengan memakai bahan pengisi atau tanpa bahan pengisi. Sistem sambungan las ini termasuk jenis sambungan tetap, di mana pada konstruksi dan alat permesinan sambungan las ini sangat banyak digunakan. Untuk menghitung kekuatan sambungan las ini disesuaikan dengan cara pengelasannya serta jenis pembebanan yang bekerja pada penambang yang dilas tersebut. Keuntungan sambungan las dibanding dengan sambungan keling dan sambungan baut. Yang pertama, kampuh las lebih ringan, hanya sekitar 1-1,5% dari berat konstruksi. Untuk sambungan keling dan baut mempunyai berat 2,5-4% dari berat konstruksi. Yang kedua, bagian yang akan dilas pada umumnya tidak perlu diberi lapisan lagi, misalnya dengan bahan pelat atau yang sejenis. Yang ketiga, lebih efisien, terutama terhadap tegangan tarik, sebab tidak ada lubang yang melemahkan penampang batang tarik. Kekurangan pada sambungan las adalah
Kualitas sambungan las sangat bergantung pada keahlian juru las. Metode mengelas ada 3, yaitu pertama las tempa, yang kedua las otokin atau las gas, yang ketiga las listrik. Berikut penjelasannya. Yang pertama, las tempa. Pada metode las tempa, kedua bagian ujung yang akan disambung dipanaskan mendekati suhu lebur, ditempelkan lalu ditempa atau dipukul berkali-kali sehingga menjadi satu sambungan yang homogen. Untuk sambungan las tempa ini tidak menggunakan logam pengisi atau tidak menggunakan bahan tambah. Yang kedua, las otokin atau las gas. Pada metode dengan las otokin, kedua bagian yang akan disambung dipanaskan sampai mendekati titik leburnya menggunakan api yang berasal dari campuran gas asetilin dan gas asam. Kemudian, pada bagian yang hampir meleleh tersebut diisi dengan lelehan kawat las. Yang ketiga, las listrik. Las busur listrik, umumnya disebut las listrik, adalah salah satu cara menyambung logam dengan jalan menggunakan nyala busur listrik yang diarahkan ke permukaan logam yang akan disambung. Pada bagian yang terkena busur listrik tersebut akan mencair. Demikian juga, elektroda yang menghasilkan busur listrik akan mencair pada ujungnya dan merambat terus sampai habis. Logam cair dari elektroda dan dari sebagian benda yang akan disambung tercampur dengan mengisi celah dari kedua logam yang akan disambung, kemudian membeku dan tersambunglah kedua logam tersebut. D. Macam-macam sambungan tidak tetap. Yang pertama, sambungan baut. Baut adalah salah satu alat penyambung profil baja selain paku keling dan las. Baut yang lazim digunakan sebagai alat penyambung profil baja adalah baut hitam dan baut berkekuatan tinggi. Sistem sambungannya menggunakan mur dan baut ini termasuk sambungan yang dapat dibuka tanpa merusak bagian yang disambung, serta alat penyambung ini sendiri. Bagian-bagian terpenting dari mur dan baut adalah pada ulirnya. Sambungan baut dilakukan dengan cara suatu pasak melintang atau baut dipasang pada suatu lubang yang dengan menembus masuk pada bagian konstruksi yang disambungkan. Fungsi sambungan baut pada konstruksi mesin. Yang pertama, pengamanan bagian atas dan bawah suatu kotak roda gigi. Yang kedua, untuk pengaturan kekuatan putar atau kekuatan luncur dari naf terhadap poros. Yang ketiga, untuk sambungan fleksibel atau bantalan dari sirip, batang, piringan, dan roll. Yang keempat, untuk penghentian dari begas, batang, dan semacamnya. Beberapa keuntungan penggunaan sambungan mur baut. Yang pertama, mempunyai kemampuan yang tinggi dalam menerima beban. Yang kedua, kemudahan dalam pemasangan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk berbagai kondisi operasi. Yang keempat, dibuat dalam standarisasi. Yang kelima, efisiensi tinggi dalam proses manufaktur. Kerugian utama sambungan mur baut adalah mempunyai konsentrasi tegangan yang tinggi di daerah ulir. Yang kedua, sambungan pasak. Pasak adalah suatu elemen mesin yang dipakai untuk menetapkan bagian-bagian mesin seperti roda gigi, sprocket, puli, kopling, dan lain-lain. Pasak dipakai dengan maksud yang pertama, untuk menjaga supaya terjadi pengikatan pada alat bagian yang satu dengan yang lain sehingga tidak bergeser dalam arah tertentu. Yang kedua, untuk menyambung peralatan yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, untuk memindahkan sebuah alat bagian pada arah tertentu. Sering terjadi bahwa sebuah pasak harus memenuhi lebih dari satu maksud di atas, bahwa mungkin terjadi untuk ketiga maksud di atas.
Macam-macam pasak menurut cara pembebanan pada pasak dibedakan 3 macam pasak, yaitu pertama, pasak memanjang atau key, yang kedua, pasak melintang atau quarter joint, yang ketiga, splints. Pasak memanjang. Pasak ini menerima pembebanan sepanjang penampang pasak, misalnya pada sambungan poros dengan roda transmisi. Fungsi pasak memanjang ialah mengikat sambungan dan meneruskan momen puntir. Keuntungan pasak semacam ini, yang pertama, sederhana dan murah. Yang kedua, mudah dipasang dan dibongkar. Kerugiannya, satu, melemahkan poros dengan adanya alur pasak padanya atau keyway. Splint dipergunakan untuk meneruskan gerakan relatif aksial di antara poros dan bagian sambungan lainnya. Dengan splint didapatkan kekuatan yang lebih besar, luas bidang kontak lebih besar. Besar kekuatannya 25-40% lebih besar dari pasak. Yang ketiga, sambungan pena. Pena adalah elemen mesin penghubung yang sifatnya semi permanen. Pena juga merupakan bagian dari konstruksi mesin yang paling tua dan yang paling sederhana. Fungsi pena berfungsi untuk menghubungkan sesuatu akan tetapi sifatnya tidak permanen, dalam artian masih bisa dibuka. Berdasarkan pemakaian dibagi menjadi 3, yakni yang pertama, pena penepat, pena yang menempatkan posisi satu bagian mesin terhadap mesin lain. Yang kedua, pena pengikat, menghubungkan bagian konstruksi mesin sebagai elemen pengikat. Yang tiga, pena geser, digunakan sebagai elemen penghubung. Jenis-jenis pena: pena silinder atau pena tirus, pena belah, pena tekan, pena alur. Berikut penjelasannya. Pena silinder. Pena silinder biasanya dipakai untuk mengikat beberapa benda yang mungkin tidak sepanjang pena itu harus mengikat atau sesak terhadap benda yang diikat. Contoh, pengikat benda yang presisi sehingga kedudukan benda tersebut sejajar dengan benda lain. Pena tirus. Pena tirus biasa dipakai untuk benda yang tegangan gesernya kecil, hanya digunakan dari arah lubang berlawanan dengan arah pemasangan. Pena belah. Pena belah biasa dipakai sebagai pengaman ikatan baut dan mur. Pena tekanan. Pena tekan bentuk dasar berupa lembaran plat pegas yang dilingkarkan menjadi poros. Keuntungannya, melindungi sambungan dari getaran. Pena alur. Sisinya terdapat alur memanjang. Fungsinya memperkuat ikatan pena dengan lubang. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.